Sahabat yang baik memang sulit ditemukan, sulit dihilangkan dan tak mungkin dilupakan. Janganlah sampai memperburuk keadaan dan kehilangan kepercayaan. Apabila sampai hilang, sungguh sangat disayangkan. Confession, A Good Friends, yang dirilis pada tahun 2014. Film ini bercerita tentang 3 sahabat yang menjalin persahabatan sejak masih sangat muda. Namun saat beranjak dewasa, hubungan 3 sahabat ini berubah menjadi kacau dikarenakan pengkhianatan dan akhirnya mereka saling membunuh. Di awal film memperlihatkan 3 orang anak laki-laki yang kabur dari sekolah di hari wisuda SMA mereka. Mereka adalah Hyun Tae, si anak pintar, In-chol si pembuat onar, dan Min-soo si anak polos. Dengan membawa ijazah kelulusannya, mereka berniat merayakan bersama dengan pergi ke gunung. Saat sedang berfotoria, tiba-tiba salju turun. Secara tiba-tiba Min-soo jatuh ke jurang dan pingsan. Hyun Tae dan In-chol pun memapah Min-soo ke sebuah pondok. Dan karena kaki Hyun Tae terluka, mereka akhirnya bermalam di pondok itu. Ketika terbangun dari tidurnya, Hyun Tae mendapati kalau In-chol tidak lagi ada di sana. Ia pun mengira kalau In-chol melarikan diri dan meninggalkannya berdua dengan Min-soo di pondok. Akhirnya Hyun Tae berusaha memapah Min-soo sendirian di tengah dinginnya salju, hingga Hyun Tae tak sanggup lagi yang terjatuh bersama Min-soo. Ia pun meminta maaf kepada Min-soo dan berpikir kalau mereka akan mati di sana. Namun tak lama ada suara orang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah In-chol yang datang bersama tim penyelamat. Ternyata In-chol tidak meninggalkan mereka. Dia pergi sendiri untuk mencari pertolongan. Scene pun berpindah 17 tahun kemudian. Persahabatan mereka bertiga pun masih erat seperti dahulu. Hyun Tae kini bekerja sebagai pemadam kebakaran dan sudah menikah serta hidup sederhana bersama istrinya yang bernama Miran dan anaknya yang bernama Yuri. Orang tua Hyun Tae sebenarnya kaya. Ibunya mengelola tempat judi ilegal. Namun hubungan Hyun Tae dan ibunya tidaklah baik karena sang ibu tidak merestui pernikahannya dengan Miran yang bisu dan anak yatim piatu. In-chol kini bekerja di perusahaan asuransi, tapi sering terlibat penipuan klaim asuransi. Ia berhubungan dekat dengan orang tua Hyun Tae, dan bahkan diperlakukan seperti anak sendiri. Sedangkan Min-soo bisa dibilang tidak sesukses kedua temannya. Ia hanya mengelola usaha kecil-kecilan. Suatu hari ibu Hyun Tae mendaftarkan tempat usahanya untuk diasuransikan di perusahaan tempat In-chol bekerja. Ibu Hyun Tae lalu menceritakan kalau saat ini ia mulai lelah mengurusi tempat usahanya sendiri. Karena ayah Hyun Tae yang jatuh sakit, ditambah lagi hutang yang ada di sana sini. Akhirnya muncullah sebuah ide Ibu Hyun Tae pada In-chol untuk merampok dan membakar tempat usahanya agar ia mendapatkan klaim asuransi. In-chol yang baru saja diberi sanksi oleh bosnya karena penipuan klaim asuransi, akhirnya setuju dengan rencana tersebut. In-chol pun mengajak Min-soo ikut serta membantunya. Walau awalnya menolak, pada akhirnya Min-soo setuju setelah dibujuk oleh In-chol dan meyakini kalau hal ini akan menguntungkan semua pihak apabila rencananya berhasil termasuk dirinya, In-chol dan Hyun Tae. Malamnya Hyun Tae yang entah ada angin apa mengirim pesan kepada ayahnya dengan menanyakan kabarnya serta mengatakan kalau ia akan datang berkunjung. Ayah Hyun Tae pun mencoba memberitahu istrinya, namun karena kesulitan mengetik, ia pun memutuskan pergi menemuinya langsung. Di saat yang sama, In-chol dan Min-soo mulai menjalankan aksinya. Ibu Hyun Tae meminta In-chol untuk memukulnya di depan CCTV dan mengambil uang di berangkasnya lalu pergi. 야, 소리는 괜찮아. 정말? 그래. 그쪽으로 끌고 가서 때려. 저요? 옳지. CCTV 보는데. 옳지. 이제 어떻게? 그리고
사본 챙겨가지고 나가고. Sedangkan di tempat permainan game, Minsu yang sudah selesai merusak beberapa mesin, lalu mulai menyiram dengan bensin. Namun ternyata ayah Yunte yang sudah sampai di sana dan mengira kalau sedang dirampok. Ia pun mencoba memukul Minsu dengan tongkatnya. Minsu yang kesakitan berusaha menarik tongkat ayah Yunte. Keduanya pun saling tarik-menarik hingga Minsu melepaskan genggamannya. Dan ayah Yunte pun terpeleset hingga jatuh dan tak sadarkan diri. Mengetahui hal itu, Ibu Yunte mengira kalau Minsu dan Incol sengaja menyakiti suaminya dan berniat menelpon polisi, namun di sini Incol mencegahnya. Incol dan Minsu berusaha menjelaskan, namun Ibu Yunte tak mau mendengarkannya dan mencoba kabur lewat pintu tersembunyi di ruangannya. Ia berusaha keluar dengan menaiki tangga, namun tanpa sengaja terjatuh dan akhirnya meninggal. Incol dan Minsu yang panik akhirnya berusaha menyelesaikan rencana mereka. Ibu Hyuntae dinyatakan tewas, sedangkan ayahnya masih dalam kondisi kritis di rumah sakit. Penyelidikan pun mulai dilakukan. Mereka mencurigai Hyuntae dan Incol sebagai pelakunya. Incol meminta kepada pacarnya yang bernama Ji Hyang untuk menjadi alibinya di malam kejadian, sedangkan Minsu kabur ke suatu tempat. Seorang pemilik saham sekaligus pemberi pinjaman di tempat usaha Ibu Hyuntae yang bernama Jae Kyung mengatakan kalau dulu Ibu Hyuntae ini sering menyogok polisi dan jaksa untuk melancarkan usahanya, sehingga polisi tidak mau mencari pelakunya. Oleh karena itu, ia meminta Hyuntae mencari pelakunya agar mendapatkan klaim asuransi itu untuk membayar hutang-hutang Ibu Hyuntae kepadanya. Hyuntae mengajak Incol dan Minsu bertemu, kemudian ia menceritakan tentang bagaimana ibunya dulu berusaha memisahkan dirinya dan istrinya. Namun walau bagaimanapun ia tetap ibunya, sehingga Hyuntae bertekad untuk menemukan pelakunya dan meminta Incol dan Minsu untuk membantunya. Minsu datang ke kantor Incol dan mengajaknya untuk mengaku kepada Hyuntae. Ia bahkan mengatakan kalau ia rela menjadi kambing hitam dan mengaku kalau ia yang melakukan semuanya. Namun Incol menolaknya dan mencegahnya untuk mengaku. Di rumahnya, Incol didatangi oleh polisi yang menanyakan tentang hubungannya dengan Ibu Hyuntae. Namun Incol di sini bersikap mencurigakan, sehingga kedua polisi itu memaksa untuk memeriksa rumahnya. Di dalam rumah Incol ternyata sudah bersih dan tertata rapi. Polisi pun meminta maaf dan langsung pergi. Incol kemudian mendapati kalau tas yang berisi uang dan barang-barang hasil curian di tempat Ibu Hyuntae hilang. Ia pun mencurigai kalau pacarnya lah yang mencurinya. Kemudian Incol pergi ke tempat kerjanya Ji Hyang dan menemukan tas miliknya dalam keadaan kosong. Salah satu pegawai di sana mengatakan kalau Ji Hyang sempat menanyakan tentang tempat menjual berlian. Di tempat lain, Hyuntae dihubungi oleh Jae Kyung yang mengatakan kalau seseorang menelpon dan berniat untuk menukarkan berlian milik ibunya dengan uang. Hyuntae kemudian menghubungi Incol dan keduanya pun mencari orang tersebut yang ternyata tak lain adalah Ji Hyang, pacarnya Incol. Keduanya kemudian mengejar Ji Hyang yang berlari kabur, namun Incol lebih dulu menemukannya. Di sini Incol hanya mengambil buku kas milik Ibu Hyuntae dan membiarkan Ji Hyang pergi. Scene berpindah di mobil. Hyuntae mengatakan kalau ia telah menukarkan asuransi ibunya dengan surat hutang untuk melunasi hutang ibunya. Mereka pun kemudian menjenguk ayah Hyuntae yang mulai sadar, namun ia tidak bisa berbicara karena pita suaranya rusak. Hyuntae pun meminta untuk menulis di kertas, namun tiba-tiba kondisinya mulai kembali memburuk dan ia pun koma. Incol membuat kesepakatan dengan polisi yang tadi datang ke rumahnya untuk menukar berkas kasus dan bukti-bukti yang ditemukan dalam kasus Ibu Hyuntae dengan menyerahkan buku kas milik Ibu Hyuntae yang diambilnya dari Ji Hyang.
Buku kas itu berisi bukti-bukti penyuapan yang dilakukan Ibu Hyuntae kepada polisi dan juga jaksa. Ia lalu membakar berkas-berkas itu dan memberitahu Min-soo kalau ia sedang membereskan semuanya. Keesokan harinya, Hyuntae pergi ke rumah Min-soo dan mendapati kalau Min-soo sudah tewas bunuh diri. Ia meninggalkan surat untuk Hyuntae dan In-chol. Keduanya pun sangat berduka dengan kematian Min-soo, terutama In-chol. Kasus Ibu Hyuntae pun akhirnya ditutup karena Min-soo yang diduga pelakunya telah tewas bunuh diri. In-chol kemudian mendatangi Jae-kyu sambil membawa pisau dan meminta kesepakatan tentang uang asuransi Ibu Hyuntae agar ia memberikan uang itu kepada Hyuntae. Karena ternyata di buku kas itu In-chol menemukan kalau Ibu Hyuntae sebenarnya sudah melunasi hutangnya kepada Jae-kyu. In-chol yang berniat pergi ke luar negeri mendatangi rumah Hyuntae untuk berpamitan, namun kembali mengurungkan niatnya saat sampai di depan rumah Hyuntae. Ia kemudian bertemu dengan Miran dan juga Yuri. Yuri pun menanyakan apakah In-chol bertengkar dengan ayahnya, dan kenapa In-chol dan Min-soo tidak pernah datang lagi ke rumahnya. In-chol pun hanya bisa menangis mendengar perkataan Yuri. Saat In-chol sampai di bandara, ternyata di sana Hyuntae sudah menunggunya. Keduanya pun berbincang. Hyuntae mengatakan kalau 17 tahun yang lalu saat In-chol meninggalkannya dan Min-soo untuk mencari pertolongan, Hyuntae menemukan kalau Walkman milik Min-soo hilang dan mengira kalau In-chol lah yang mencurinya. Karena itulah ia berpikir kalau In-chol melarikan diri dan tidak akan kembali. Dan karena itulah Hyuntae sempat berpikir untuk meninggalkan Min-soo juga. Namun In-chol menyanggahnya karena ia tidak pernah merasa mencuri Walkman itu. Di sini In-chol juga kecewa dengan tanggapan Hyuntae kepadanya. Hyuntae kemudian menanyakan apakah ada yang ingin In-chol katakan kepadanya. Tetapi di sini In-chol hanya mengatakan agar ia hidup baik-baik saja di masa yang akan datang. Dan kemudian Hyuntae memberikan surat dari Min-soo kepada In-chol dan mengucapkan selamat tinggal lalu pergi dari sana. Scene pun berpindah di toilet. Seseorang datang dan tiba-tiba menusuk In-chol. Orang itu kemudian keluar dan mendapat bayaran dari seseorang. Di dalam keadaan terluka, In-chol keluar dari toilet dan melihat Hyuntae dari kejauhan. Ia pun mengencingkan blazernya untuk menutupi lukanya dan bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Kemudian ia pun pergi. Melihat hal itu, Hyuntae pun memutuskan untuk pergi dari sana. Dalam keadaan sekarat, In-chol membaca surat dari Min-soo yang isinya agar In-chol dan Hyuntae berbaikan dan saling memaafkan serta hidup bahagia untuknya. Ia pun menangis kemudian tak sadarkan diri. Di akhir scene terlihat Hyuntae yang sudah berhenti menjadi pemadam kebakaran dan bersiap-siap akan pindah ke rumah baru. Ia menemukan kunci mobil In-chol di balkon apartemen lamanya. Di dalam mobil ia juga menemukan kunci apartemen In-chol. Sesampainya di apartemen In-chol, ia menemukan buku tabungan dan foto-foto saat mereka SMA dulu. Tampaknya In-chol menyerahkan semuanya kepada Hyuntae. Flashback kemudian menunjukkan kalau ternyata dulu Walkman Min-soo terjatuh di tumpukan salju di saat Hyuntae dan In-chol sedang memapahnya. Dan terungkap juga kalau saat mendapati In-chol tidak ada di sana lagi, Hyuntae sempat pergi dan berniat meninggalkan Min-soo sendiri. Namun akhirnya ia memutuskan untuk kembali. Hyuntae pun akhirnya menangis. Dan film pun selesai. Sedikit penjelasan, jadi siapakah yang menusuk In-chol? Apakah Hyuntae membayar orang untuk menusuknya? Jawabannya bukan. Kalau kalian ingat waktu Jae-kyu menelpon Hyuntae dan memberitahu kalau ada orang yang mau menukar berlian ibunya sama uang, nah waktu itu informannya sama kayak orang yang menusuk In-chol. Jadi kemungkinan besar yang menusuk In-chol adalah orang suruhan Jae-kyu. Apalagi sebelumnya kan In-chol sempat mengancam Jae-kyu tentang masalah uang asuransi itu. Yang anehnya di sini tidak ada yang sadar kalau In-chol ketusuk.
dan mengeluarkan darah, padahal Hyuntae juga sempat melihat Inchol. Dan apalagi di situ kan lagi banyak orang, atau mungkin karena Inchol mengancingi blazernya jadi lukanya tidak kelihatan. Apalagi posisi Hyuntae jauh yang mengakibatkannya semakin tidak kelihatan. Dan terus alasan kenapa Inchol tidak minta tolong kepada Hyuntae atau siapapun yang ada di sana. Jadi sebelumnya Hyuntae kan mengatakan kalau selama ini dia tuh menganggap Inchol yang mencuri Walkman-nya Minsu, padahal kan sebenarnya tidak. Dan waktu itu Inchol juga baru menerima surat dari Minsu, tapi belum dibacanya. Kan jadi kemungkinan Inchol mengira kalau isi suratnya itu pengakuan Minsu tentang kematian ibu Hyuntae. Jadi kemungkinan Inchol merasa dia pantas menerima ini dan pasrah gitu aja. Berarti apakah Hyuntae tahu kalau Minsu dan Inchol lah pelakunya? Antara iya dan juga tidak. Yang jelas Hyuntae tahu kalau Inchol lah yang membantu ibunya mengurus asuransi buat tempat usahanya. Dan dia juga tahu kalau Minsu bunuh diri setelah diwawancarai oleh detektif tentang kejadian malam itu saat kematian ibu Hyuntae. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diambil dari film ini. Dan itulah seluruh alur cerita film Confession Good Friends. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini.